Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Kali ini admin akan melanjutkan kisah yang berjudul Surga yang Terluka di Usia Senja. So, jangan lama-lama, let's check it out. Suasana malam di kontrakan kecil Bulastri berubah begitu hangat. Aroma teh manis menguar. Tawa kecil kedua cucu Bulastri sesekali menyelip di antara suara-suara obrolan orang dewasa. Di atas karpet, kue bika Ambon yang dibawa Anjar telah dipotong rapi, ditemani teh panas dan jajan pasar lain yang membawa Bulestari pada nostalgia masa lalu. Anjar duduk bersila di lantai ruang tengah sementara Astrid memotong kue untuk anak-anaknya. Bulestari menuangkan teh ke dalam gelas Anjar dengan senyum yang sebelumnya sepenuhnya pulih, tapi jelas ada sinar bahagia. Bu, sebelum kesini tadi aku ketemu Raka di taman. Apa kalian bertengkar lagi? Enggak lah. Malah ngobrol baik dan dia bilang akan mengundang kita semua makan bareng. Dan katanya lagi mau undang kita ke acara pernikahannya. Sontak, Bulestari menghentikan gerakannya. Alhamdulillah. Akhirnya Nak Raka dan Aisyah dirayakan juga pernikahannya. Disaksikan kakeknya dan orang tua Aisyah. Juga keluarga besar dan kenalan-kenalan baiknya. Loh Bu, Ibu sudah kenal istrinya Raka? Maksudnya mereka udah nikah? Bukannya tadi Raka bilang, baru mau menikah dan mengajak kita ke acara pernikahannya. Bulestari terdiam, detik itu hatinya berdegup cepat. Ia teringat jelas pesan Raka, Aksara dan si kembar beberapa waktu lalu. Mereka memohon agar pernikahan yang dipaksa di desa Rejo Makmur tidak diungkit dulu. Maksud ibu ya calon istri, terlalu setujunya ibu sama hubungan mereka. Memang mereka sudah serius menjalin hubungan dan berniat menikah. Mungkin ibu terlalu senang jadi tadi kelepasan karena terlalu berharap Aisyah segera menjadi istri Raka. Tapi Bu, yang tadi sama Raka itu perempuan elegan banget. Cantik, anggun, bajunya aja kelihatannya seperti dari butik mahal yang unlimited gitu. Gimana bisa perempuan seperti itu mau sama Raka ya? Ya maaf ya Bu, tampilannya aja miskin, dekil, gak jelas kerjaannya. Bulestari menarik napas panjang. Nak Raka itu memang gak punya harta, tapi dia punya hati yang bersih, sabar, rajin ibadah, jujur, ulet dan tekun. Itu yang mungkin bikin Aisyah atau siapapun perempuan jatuh cinta. Seperti kamu yang hanya anak janda dan pembantu rumah tangga. Bisa nikahin putri pengusaha sekelas Astrid ini. Anjar terdiam. Ibu benar juga Mas. Aku nikah sama Mas bukan karena harta, tapi karena aku percaya kamu lelaki baik, bisa jadi suami dan ayah yang baik. Kadang Tuhan menunjukkan keadilannya dengan cara yang gak bisa dijelaskan logika. Raka mungkin kelihatan biasa di mata kalian, tapi dia luar biasa di mata orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Kalau begitu, kita semua ikut hadir ke acara Raka. Aku ingin lihat langsung siapa wanita yang bisa jatuh cinta sama anak seperti Raka, gumamnya sambil tertawa kecil. Bulestari ikut tersenyum, tapi dalam hatinya ia berdoa agar semuanya berjalan lancar. Ayah Atta dan Aurel ikut juga kan? Nenek ikut sama kita juga. Lihat orang nikahan, tanya putra kandung Anjar dan Astrid. Tentu saja sayang, kalian semua pasti diajak. Hore, kita ikut nenek juga. Nenek pakai baju yang bagus ya, jangan pakai daster lusuh begini. Harus baju kayak Mbak Uti, biar cantik. Nanti beli di toko ya. Bulestari mengangguk senang. Baiklah sayang, nenek akan beli baju yang bagus. Nanti kalian bantu pilih yang bagus ya. Kalian juga beli baju yang bagus. Kalian sudah dapat uang dari Paman Bayu. Nenek titip buat kalian bulan lalu. Anjar dan Astrid seketika saling berpandangan heran. Titip uang ke Bayu. Uang apa? Sementara itu, di rumah Sandi dan Dinda, Aisyah tiba di rumah dengan senyum lebar yang nyaris tak bisa disembunyikan. Di balik wajah kalemnya hatinya bergetar lembut, menahan euforia. Begitu membuka pintu, Aisyah langsung bergegas naik ke lantai atas. Amira muncul di balik pintu yang terbuka separuh. Tanpa basa-basi, Amira masuk ke kamar Aisyah dan menutup pintu langsung. Menghampiri Aisyah duduk di tepi ranjang. Mira, kamu tahu nggak aku habis dari mana? Tanya Aisyah dengan wajah berbinar bahagia. Pipinya bersemu merah malu-malu membuat Amira menautkan kedua alisnya. Keheranan melihat tingkah saudara kembarnya. Jangan bilang kamu ke taman kota ketemuan sama Raka. Iya betul.
Betul sekali, aku ketemu Raka di sana. Dan kamu tahu, dia bilang malam ini mau datang ke rumah, mau minta izin sama ayah dan bunda untuk menikahi aku. Jadi pernikahan kami diulang lagi dan dirayakan disaksikan orang tua dan keluarga besar lainnya. Kamu dan Aksara juga harus seperti itu, Ra. Amira langsung terduduk tegak. Hah? Menikah ulang? Serius? Raka berani menemui ayah dan bunda? Aisyah mengangguk pelan. Iya, dia bilang dia pengen hubungan kami resmi di depan keluarga. Mau buat pesta juga nanti semua orang diundang. Tapi dia gak mau bilang kalau kita sebenarnya sudah menikah diam-diam. Ya Allah, Sya, desa Amira terharu. Aku gak nyangka, tapi aku ikut bahagia. Selamat ya, kamu pantas dapat kebahagiaan ini. Kamu juga hubungi Aksara kalau kalian sudah siap nikah. Suruh datang ke rumah juga, aku tinggal ke dapur dulu ya, mau cek menu buat nanti malam. Begitu pintu tertutup, Amira langsung mengambil ponsel dan menelpon Aksara. Assalamualaikum, iya sayang, ada apa? Amira menggigit bibirnya kuat. Suara Aksara terdengar merdu di seberang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ada apa, Ra? Amira terkekeh, kamu tahu nggak? Si Raka tadi habis ketemu Aisyah di taman. Terus malam ini dia mau datang ke rumah buat minta izin nikahin Aisyah. Akhirnya dia berani juga ya. Terus kamu kapan? Mas Raka berani duluan. Aksara menjawab sambil tertawa geli. Kamu mau aku seperti Raka? Baiklah, malam ini juga aku datang. Aku akan temani Raka dan aku juga akan minta izin sama Paman Sandi untuk melamar putri kesayangannya. Amira ternganga. Kamu serius? Ya ampun Aksara, kamu beneran mau temuin Papa malam ini? Serius, aku gak mau kalah dari Raka. Kalau kamu setuju aku datang malam ini. Aku setuju, tapi kamu tahu kan Papa itu tegas banget. Jangan khawatir, samaan, aku gak takut. Asal kamu di sisiku, aku siap. Malam pun menjelma. Jam menunjukkan pukul 8 tepat saat dua mobil berhenti hampir bersamaan. Di halaman rumah keluarga Sandi, dari masing-masing mobil keluar dua orang pemuda tampan dan gagah. Mereka saling pandang dan tersenyum lebar. Kamu ikutan datang juga. Ternyata kita dibuat datang bareng sama Rara. Tapi aku gak janjian sama kamu. Ya sudahlah, malah enak jadi bareng sekalian. Di dalam rumah suasana begitu hangat. Raka, Aksara, wah silahkan masuk nak. Kebetulan pamanmu dan tante Aili juga sedang di sini. Ada apa malam-malam datang bareng begini? Kalian ada perlu? Wah, ini pasti bukan pertemuan biasa nih. Gayanya udah kayak mau ngelamar anak orang. Pak Sandi, Bu Dinda, saya datang ke sini selain ingin silaturahmi juga ingin menyampaikan niat baik. Raka menelan ludah. Saya mencintai Aisyah dan saya ingin melamar dia. Wajah Sandi dan Dinda mengeras terkejut karena belum ada pembicaraan sebelumnya. Saya juga Paman. Saya mencintai Amira, saya ingin minta izin untuk melamar dia juga. Ruang tamu mendadak sunyi. Arjuna tertawarnya. Mas Sandi, aku rasa kamu harus siapin 2 kado sekaligus. Anak-anak kita sudah bawa pengantin tuh. Lihat aja pipi Aisyah dan Amira, kalau dipanggil pasti mereka semua. Aisyah, Amira, kesini. Apa kalian tahu maksud kedatangan Raka dan Aksara ini? Iya Pak, kami sudah bicara. Amira pun mengangguk. Aku juga setuju kalau Aksara memang mau serius. Suasana berubah hening. Arjuna mengangkat alis dan menggoda kakak iparnya lagi. Sudahlah Mas Sandi, mau tunggu apa lagi? 2 pemuda ini pekerja keras, bertanggung jawab. Anak-anakmu pun setuju. Jangan sampai dus pemuda ini lepas. Kita sudah mengenalnya dengan baik. Kan enak punya menantu yang sudah klop sama kita. Wajahnya melembut. Lalu menghela napas panjang. Sandi menatap putri-putrinya. Kalian ini gak ada cerita apa-apa sama ayah sama bunda. Tahu-tahu sudah siap nikah aja. Aku sih yes. Mereka calon pengusaha sukses pastinya, seru Laili mendukung. Kalau aku sangat setuju. Kalau mereka nanti macam-macam sama keponakanku, aku PHK jadi adik kamu ya. Seloroh Arjuna. Baiklah, kalau itu pilihan kalian, ayah akan izinkan. Tapi pernikahan harus layak. Harus kita rayakan. Kapan kalian mau adakan acaranya? Segera setelah acara syukuran di rumah keluarga saya, Pak. Sandi mengangguk. Kalau begitu, kita bicarakan teknisnya besok. Tapi malam ini mari kita syukuri dulu langkah besar ini. Semua tertawa lega.
Di balik rasa tegang, malam itu menjadi malam harapan baru. Raka dan Aksara melangkah keluar dari rumah Pak Sandi dengan perasaan yang sangat bahagia. Lampu-lampu jalan menyinari sepanjang trotoar. Di dalam mobil Raka tak henti-hentinya tersenyum. Sesekali ia melirik Pak Mulyono yang menyetir dengan tenang. "Pak Mul, saya kok masih seperti mimpi ya? Mimpi apa? Mau jadi menantu Pak Sandi yang kaya raya, orang berpengaruh, terus jadi suaminya Aisyah yang terbiasa hidup mewah. Luar biasa sekali tiba-tiba pemuda desa ini menjadi keluarga orang terhormat. Nak Raka, gak hanya jadi orang terhormat saja, bakal jadi pengusaha besar dan pemimpin perusahaan juga. Akhirnya semua ini sampai juga pada titik terang. Kalau niatmu baik dan hati Nak Raka tulus, Tuhan pasti bantu jalanmu, Nak." Raka mengangguk pelan. Sesampainya di kontrakan, Raka segera melangkah masuk. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Loh Nak, baru pulang? Dari mana aja kamu malam-malam begini?" tanya sang kakek. "Kakek, Raka punya kabar gembira. Raka baru pulang dari rumah Pak Sandi." "Pak Sandi? Ada apa kamu ke sana malam-malam begini?" "Oh, ada kabar gembira mau diterima kerja ya?" Pak Mulyono tersenyum lebar. "Calon pengusaha, calon pemimpin perusahaan keluarga. Masa mau kerja sama orang lain?" sahut Pak Mulyono. "Nah, kamu juga ikut pergi antar cucuku ke rumah Pak Sandi. Jadi ada kepentingan apa ke sana kalau nggak ada urusan kerja?" "Kakek, Raka siang tadi sepakat sama Aisyah untuk datang ke rumahnya sore tadi. Dan malam ini Raka melamar Aisyah di depan kedua orang tuanya. Alhamdulillah diterima." Pak Hasim mengerjap. "Kamu melamar Aisyah malam ini sendirian tanpa bawa apa-apa tapi diterima?" Pertanyaan beruntun. "Iya kek, dan alhamdulillah lamaran saya diterima." Mereka semua mendukung. Masalah seserahan bisa menyusul. Tiba-tiba Dira melompat kegirangan. "Hore, alhamdulillah Mas Raka, akhirnya Mas nikah beneran sama Kak Aisyah. Wah, Dira jadi bridesmaids ya." "Ya Allah, Nak Raka, aku ikut bahagia Nak, kesedihan almarhum ayahmu dan kalian semua. Perjuanganmu selama ini mencari keluarga kandung, pantas dibayar dengan kebahagiaan ini. Cucu nenek akhirnya dapat restu juga dan membuat pernikahan kalian semakin sah. Semoga bahagia selamanya ya Nak." Namun Pak Hasim hanya tersenyum samar. "Kakek senang mendengar kabar ini Raka, tapi jujur, awalnya kakek kira kamu masih sendiri. Kakek pernah sempat berpikir kalau Ayu itu sudah tulus banget ngerawat kakek. Kakek kira kamu bisa cocok sama dia. Ayu pun sudah menganggap kita keluarga dan tulus merawat kita. Kakek harap Aisyah juga bisa seperti Ayu jika sudah menikah denganmu nanti." "Raka sangat menghargai Ayu kek. Dia wanita baik, sangat baik. Tapi hati saya sudah jatuh pada Aisyah sejak dulu. Kalau begitu kakek cuma bisa doakan yang terbaik. Semoga kalian bahagia, langgeng sampai akhir hayat. Tapi kakek makin heran saja mendengar ucapan nenekmu barusan. Maksudnya kamu dan Aisyah sudah menikah sebelumnya?" "Bener kek, ceritanya panjang." Dengan sabar Raka menceritakan dari awal kecelakaan hingga akhirnya. Pak Hasim menghela napas berat mendengar cerita cucunya. "Maafkan kakek Nak, jika kalian berdua mengalami hari-hari yang kurang bagus sejak lahir. Kakek berhutang banyak waktu berharga pada kalian." Raka mengangguk. "Bu Suci, Nenek, besok subuh kita mulai persiapan ya. Kita pindah ke rumah utama dan malamnya syukuran. Panggil tetangga sekitar, keluarga Pak Sandi dan lainnya juga diundang. Raka ingin Aisyah datang juga dan tahu bahwa keluarga saya juga siap menyambut dia." Sementara itu, di rumah besar keluarga Aksara, suasana tak kalah hangat. "Kamu dari mana Nak?" "Baru pulang dari rumah Paman Sandi Bu." "Iya, ngapain ke sana malam-malam kayak orang apel aja?" "Aku nggak apel Bu, malah melamar Amira dan alhamdulillah diterima." Buku di tangan Bu Sumarni terjatuh. "Kamu melamar? Serius?" "Mereka menerima Bu dan Amira setuju, tinggal bicarakan hari pernikahan." Pak Thohir menatap putranya dengan bingung. "Apa? Lamaran? Kamu gak bilang apa-apa sebelumnya?" "Maaf ya, aku baru yakin malam ini. Aku gak mau nunda-nunda lagi dan aku tahu kalian pasti mendukung aku kalau aku serius. Kalau kamu sudah yakin dan dia juga setuju, maka tugas ayah adalah mendukung." "Kapan pernikahannya?" tanya Bu Sumarni.
Kami akan diskusikan teknisnya besok. Yang pasti ini akan dirayakan dengan layak untuk menghormati semua pihak. Semua tertawa dan saling merangkul. Namun di tempat lain, di rumah kontrakan Bu Lestari, suasana mendadak berubah tegang. Titip uang ke Bayu. Uang apa? Anu nak, saat ibu keluar dari rumah Bayu, ibu sempat menulis surat dan minta Bayu titipkan uang untuk anak-anak kalian. Buat keperluan anak-anak juga, tapi mungkin belum disampaikan ya. Bu, serius, ibu kasih uang ke Bayu. Berapa? Uang yang dari mana? Ibu Lestari gugup. Ibu titip masing-masing 10 juta per anak. Gila, sebanyak itu dan Bayu gak bicara apa-apa. Seru Anjar gusar. Dini hari, suasana di kontrakan Raka terlihat ramai dari hari-hari biasanya. Semua penghuni rumah sudah bangun dan sibuk. Dira juga sibuk membawa koper kecil dan memasukkan pakaian yang sudah disetrika Bu Suci semalam. Neima meski usianya tak muda lagi, ikut membantu. Raka yang sudah selesai bersiap-siap duduk bersila di ruang tengah. Tubuhnya masih gemetar menatap amplop undangan digital yang sudah dikirim ke semua kontak di ponselnya. Undangan syukuran. Rumah besar yang dulu hanya Raka dan Dira dengar dicerita ayah kandungnya saat malam hari menjelang tidur dalam ingatan samar masa kecil. Mas Raka, rumah kakek seperti apa ya? Kata Bu Suci besar sekali 3 lantai. Kata Bu Suci lagi semua itu punya Mas Raka dan Dira. Beneran ya mas? Masih kayak mimpi ya mas? Iya Ra, mas juga belum tahu rumahnya. Taunya rumah yang lain. Masih belum percaya. Rumah yang dulunya ditinggali ayah, yang beliau tinggalkan demi bisa menikah dan hidup bersama ibu, sekarang bakal kita tempati. Pak Hasim muncul di kamarnya. Ayo nak, waktunya pulang ke rumah kita. Pak Mulyono pun sudah memanaskan dan menunggu di luar dengan mobilnya. Setelah semua barang dimasukkan bagasi, mereka berangkat. Perjalanan itu terasa seperti menuju masa lalu. Dulu, kakek membangun rumah itu dari hasil kerja keras tangan sendiri. Tapi entah bagaimana tiba-tiba semuanya diambil orang, Ratna dan Eri. Mereka pikir harta itu bisa mereka miliki hanya dengan menyingkirkan para penghuni rumah. Tapi ternyata Tuhan Maha Baik. Dengan caranya mengembalikan semua hasil jerih payahku. Yang sabar Pak, hari ini waktunya Bapak datang kembali menjadi pemilik yang sebenarnya. Mobil pun memasuki gerbang besar bercat hitam emas. Raka menelan ludah saat menatap rumah besar dan mewah di depan mata. Pilar-pilar kokoh rumah itu menjulang tinggi, menandakan bahwa rumah ini bukan sekedar tempat tinggal, tapi simbol perjuangan. Ya Allah, lirih Raka yang semakin takjub. Ini rumah kita, rumah ini seperti istana. Luar biasa, betul-betul surga dunia. Begitu masuk ke dalam rumah, aroma harum ruangan menyambut mereka. Lantai marmer dingin terasa di telapak kaki. Raka, pergilah ke atas. Diantar Pak Mulyono, kamar ayahmu ada di lantai 2. Sekarang itu jadi kamarmu. Raka mengangguk patuh. Pak, kamar ini rapi dan bagus sekali. Ini semua masih utuh barang-barang milik ayah. Karena ayahmu orang yang mencintai rumah ini. Dan kini kamu meneruskan merawatnya. Walau sebagian ada yang dicuri Erik. Sementara Dira dan Neima menempati kamar tamu besar di sebelah kamar Raka. Dira tak berhenti berteriak kecil karena takut menempati kamar besar sendirian. Terlalu luas dan sunyi. Neima hanya tersenyum sambil mengusap kepala cucunya. Menjelang siang, petugas catering mulai berdatangan. Dapur rumah itu kembali hidup setelah bertahun-tahun sunyi. Meja panjang mulai ditata. Lampu gantung dibersihkan. Kursi-kursi disusun rapi. Pak Hasim mengatur semuanya. Di tempat lain, pagi hari di rumah Anjar, pria itu tampak gelisah di ruang tamunya. Saat ponselnya berbunyi, Anjar langsung membuka layar. Pesan dari Raka, Assalamualaikum, Mas Anjar dan keluarga mohon berkenan hadir malam ini untuk acara syukuran di rumah kakek kami. Lokasi sudah saya kirim, semoga bisa datang, kami menantikan kehadiran kalian. Anjar mengernyit. Datang ya malam ini ke undangan Raka, gak usah ribet bawa oleh-oleh. Pakai baju biasa aja, katanya cuma syukuran sederhana. Sementara itu Bu Lestari menerima undangan yang sama dan langsung tersenyum haru. Sore menjelang, rumah besar Pak Hasim mulai dipenuhi tamu. Pak Mulyono berdiri dekat pintu masuk, menyambut tamu satu persatu. Tiba-tiba sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam turun Bu Lestari bersama ketiga putranya,
Anjar, Bayu, dan Chandra juga cucu-cucunya. Aneh, ini beneran lokasinya? Rumah ini rumah siapa? Apa Raka bekerja di rumah ini? Baru saja Anjar ingin menekan tombol panggil ke Raka, menanyakan keberadaannya, Raka muncul dari dalam dengan senyum lebar. Assalamualaikum Bu Lestari, Mas Anjar, Bayu, dan Mas Chandra. Alhamdulillah kalian datang juga, silahkan masuk. Mas Anjar, ini rumah keluarga kami, milik kakek kami. Ayo selamat datang di rumah kami. Ketiganya terpana. Ini rumah kakekmu, Raka? Rumah yang dulu sempat direbut akhirnya kembali. Malam ini, rumah ini ingin menyambut kami semua sebagai keluarga. Ya Allah, anak angkatku tinggal di rumah seperti ini. Masya Allah, nak. Bu Lestari terharu dengan kedua mata berkaca-kaca. Raka meraih tangan Bu Lestari, menciumnya. Semua berkat doa ibu. Anjar dan kedua adiknya saling melirik satu sama lain. Raka melangkah pelan saat ia menggandeng lengan Bu Lestari, mempersilahkan wanita itu dan ketiga putranya masuk lebih ke dalam rumah megah nan bersih. Tiga putra Bu Lestari berjalan di belakang ibu mereka. Ini rumah siapa sebenarnya, Raka? Tanya Anjar dengan suara setengah berbisik, tak kuasa menyembunyikan rasa penasarannya. Nanti Mas Anjar, Mas Bayu, dan Mas Chandra akan tahu semua. Kalau cerita waktunya belum memungkinkan sekarang. Saya harus menyambut tamu lainnya, silahkan masuk saja. Rumah ini terbuka untuk siapapun yang datang dengan niat baik. Pemiliknya pasti pengusaha sukses yang sudah punya nama di dunia bisnis. Kalau ini rumah majikannya Raka, kok dia bisa bebas banget ya? Bisa bikin acara sendiri, ngundang orang banyak seenaknya. Pasti majikannya orang baik atau sudah tua, sendirian, tak punya keluarga. Makanya Raka dan pegawai lainnya mungkin dipercaya kayak keluarga sendiri. Dia pasti betah kerja di sini daripada tinggal di kampung. Bayu mengangguk-angguk sambil menambahkan, penasaran aku seperti apa majikannya yang baik banget, mau rumahnya dipakai untuk acara besar gini. Raka mendengarkan tapi tak mau menjawab. Buatnya ucapan ketiga putra Bu Lestari yang masih saja curiga merendahkannya tak penting baginya. Raka terus masuk ke dalam melewati ruang tamu. Ketiga putra Bu Lestari merasa bingung. Selamat sore Tuan Raka. Baik, terima kasih. Tuan, bisik Anjar kaget. Pekerja-pekerja itu memanggil Raka Tuan. Kakek, ucap Raka pelan sambil menunduk sedikit. Kenalkan, ini yang namanya Ibu Lestari, wanita baik yang menolong Raka waktu kecelakaan dulu. Beliaulah yang mendonorkan darahnya untuk Raka saat kecelakaan. Salam kenal Bu Lestari, saya Hasim Alfarisi, saya kakeknya Raka. Terima kasih ibu sudah menolong cucu saya. Jika bukan karena ibu mungkin saya sudah kehilangan cucu saya. Rumah ini, keluarga ini, semuanya sangat berhutang budi pada ibu. Ya Allah Pak, akhirnya Raka bertemu keluarganya. Saya hanya ingin menolong saat itu. Saya tidak tahu kalau Raka masih punya kakek di kota. Pak Hasim tersenyum penuh arti. Yang menolong dengan ikhlas akan menerima balasan dari arah yang tak disangka-sangka, Bu. Saya akan siapkan hadiah besar buat ibu nanti habis acara ya. Anjar, Bayu, dan Chandra berdiri terpaku. Jadi pria tua ini majikannya Raka. Pantesan baik banget tapi dia bijak banget ya. Gaya bicaranya berkelas. Pak Hasim mempersilahkan mereka duduk dan menikmati camilan ringan. Pak Hasim, maaf boleh tahu Bapak kerja di bidang apa ya? Rumahnya luar biasa sekali, ucap Bayu. Dulu saya bekerja di bidang konstruksi dan properti. Ada juga beberapa usaha milik almarhum istri dan almarhum anak kandung saya satu-satunya. Semua itu ada orang kepercayaan yang mengelola. Saya diam di rumah saja, yang penting hidup bermanfaat. Biarkan cucu saya saja. Oh, hebat sekali, banyak pengalamannya Pak. Kalau sewaktu-waktu Bapak butuh tenaga muda untuk bantu proyek Bapak, kami bertiga siap loh Pak. Siapa tahu kita bisa kerjasama. Tenaga muda memang dibutuhkan, tapi lebih dari itu, saya mencari hati yang tulus juga, tidak suka mencari muka. Mendengar kalimat itu ketiganya terdiam. Acara pun dimulai. Aisyah dan Amira juga Dinda sudah datang, tapi mereka langsung bergabung ke para wanita di ruang tengah. Raka hanya bisa menyambut kedatangan Pak Sandi sekeluarga. Seorang ustadz berdiri di tengah ruang tamu yang luas, bersila di atas karpet tebal dan lembut beserta layang lainnya. Para tetangga dan tamu undangan duduk bersila juga, mendengarkan ceramah syukur dan doa-doa dengan hikmat. Pak Ustadz di depan para tamu undangan memperkenalkan Raka dan adiknya sebagai anak dari almarhum Pak Kalingga.
Dira tiba-tiba memeluk lengan kakeknya dan manja bersandar di lengan sang kakek. Ini cucu saya yang kedua, namanya Dira, putri kandung dari almarhum anak saya, Kalingga. Kata-kata itu membuat dada Anjar serasa dihantam batu. Putri dari anak kandung saya, Kalingga. Anak, berarti Raka juga. Jadi Raka itu bukan pekerja. Dia cucu kandung orang kaya ini. Tiba-tiba beberapa warga yang hendak berpamitan pulang terlebih dahulu datang menghampiri Raka. Nah Raka, ya Allah, kamu datang juga akhirnya. Dulu almarhum ayahmu waktu kecil sering main di masjid, bantu bersih-bersih hingga remaja tetap aktif. Hatinya baik dan dermawan. Warga di sini sangat menyukainya. Turut berduka cita ya atas hal yang menimpa Naraka dan kedua orang tua. Iya, anaknya almarhum Den Kalingga ya. Kalian semua sedih banget waktu dengar Kalingga. Kami semua sedih banget waktu dengar Kalingga hilang, tak ada kabar. Malah meninggal di tempat. Tapi alhamdulillah kamu balik lagi menemani kakekmu. Raka menyambut pelukan mereka. Terima kasih. Tak satu pun menampik atau menyangkal identitasnya. Bu Lestari hanya bisa menatap semua itu dari kejauhan. Ketiga anak Bu Lestari duduk terpaku. Anjar menunduk. Jadi Raka itu siapa sebenarnya? Mas Anjar, dengar nggak? Dengar apa? Yang barusan dibicarakan Pak Hasim, dengar nggak? Si Dekel itu ternyata cucu kandung kakek tua itu. Raka pewaris rumah ini juga perusahaan dan aset berharga lainnya, Mas. Rumah segede ini milik dia. Sebenarnya Anjar sudah dengar. Dalam hatinya berteriak. Tidak mungkin. Tidak masuk akal. Pewaris. Kedua netranya melirik ke arah Raka. Baru saja Anjar mencoba berdamai, menenangkan hatinya, sebuah suara memanggilnya. Loh, Pak Anjar, Anda ada di sini juga? Suara itu menghentak keras ke telinganya. Pak Sandi, gumam Anjar nyaris tak bisa menahan keterkejutannya. Bayu dan Chandra juga menoleh spontan. Awalnya hanya Anjar yang bekerja di perusahaan Sandi, akhirnya Sandi mengizinkan 3 saudara itu bekerja di perusahaannya. Karena strategi pemasaran ketiganya sangat bagus, terutama Anjar. Bahkan rumah dan villa di puncak yang dimiliki Anjar sekarang semua pemberian dari bosnya, Pak Sandi. Pak Sandi tersenyum ramah. Saya tidak menyangka Pak Anjar sekeluarga kenal dengan keluarga Pak Hasim juga. Pak Anjar hebat, bisa dapat undangan pribadi begini oleh Pak Hasim. Saya hanya mengantar ibu saya, Pak. Beliau dulu pernah menolong Raka saat kecelakaan, pernah mendonorkan darahnya juga. Oh ya, wah berarti ibu Anda orang yang sangat berjasa. Saya pribadi pun sangat menghormati Raka. Dia itu pemuda baik, sederhana tapi punya prinsip. Chandra menunduk, berbisik di dekat telinga Bayu. Jadi Raka itu kenal Pak Sandi juga dan dihormati pula sama keluarga bos Sandi. Pak Sandi kemudian izin pergi. Beberapa menit berlalu hingga akhirnya suara Raka menggema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua hadirin terdiam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu dan kerabat yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di rumah ini. Hari ini adalah hari syukur, hari penguat hati untuk kami sekeluarga, karena Allah telah mempertemukan kami, saya dan keluarga saya, kakek kandung saya. Dulu saya hanyalah seorang anak desa yang hidup sangat sederhana bersama kakek, nenek dan ibu dan ayah Kalingga. Saya tidak tahu siapa keluarga ayah saya hingga beliau meninggal dunia. Hingga suatu hari seorang tetangga di desa Juragan Narjim membantu saya mencari info tentang ayah saya. Dan berbekal info itu saya nekat datang ke kota. Alhamdulillah setibanya di kota. Untuk pertama kalinya saya langsung datang ke rumah sahabat saya Aksara dan Mas Gilang. Berkat bantuan dan pertolongan keduanya juga. Bantuan yang saya dapat lagi dari Pak Sandi, akhirnya saya dapat menemukan keluarga ayah saya yang masih tersisa. Dan hari ini saya berdiri di sini sebagai cucu kandung dari kakek Hasim. Satu-satunya putra dari almarhum Pak Kalingga, ayah saya dan itu Dira adik kandung saya. Seisi rumah, sontak hening. Anjar merasa kepalanya berdenyut. Jadi benar Raka memang pewaris semua ini. Saya tahu tidak semua orang yang kita temui dalam perjalanan hidup akan mempercayai kita atau bahkan menghargai kita. Tapi hari ini saya ingin mengajak semua yang hadir untuk belajar satu hal. Jangan pernah meremehkan apalagi menghina orang lain yang kamu rasa lebih rendah. Siapapun, karena takdir Allah bisa mengubah siapapun dalam sekejap. Anjar dan kedua adiknya semakin tertunduk.
Bu Lestari menoleh pada ketiga putranya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Di dalam tadi nggak berani ngomong apapun. Gumam Bayu pelan. Aku juga. Dulu aku sempat maki-maki dia, Kak. Aku malu banget. Kita terlalu sombong. Kita pikir dia hina. Padahal dia sedang diuji. Dan hari ini kita yang diuji dengan kenyataan. Ketiga pria dewasa itu kembali masuk. Karena para istri memanggil. Di saat bersamaan, di depan banyak orang, Raka berkata pada Bu Lestari, Ibu, pikirkan tawaran Raka tadi, tidak usah mengontrak dan berjualan nasi lagi. Aku berikan hadiah atas kebaikan ibu selama ini, semua gratis untuk ibu. Satu rumah baru dan bagus buat ibu di klaster Nirwana. Boleh bawa Nek Siti atau teman ibu yang terlantar juga. Semua kebutuhan harian dan bulanan dicukupi. Ada ART yang melayani dan bekerja untuk ibu. Kalau masih ingin bekerja mengisi waktu luang tidak mengapa, asal ringan dan tidak membuat kelelahan. Semoga ibu berkenan pindah rumah. Raka tersenyum hangat dan tulus pada wanita parubaya yang dianggapnya sebagai ibu angkatnya. Sontak ketiga putra Bu Lestari ternganga. Hah? Klaster Nirwana? Klaster yang terkenal mewah di kota ini. Belum habis rasa terkejutnya. Bos mereka Sandi ikut bicara sambil merangkul bahu putrinya Aisyah. Saya mengucapkan terima kasih juga pada Bu Lestari karena telah menolong calon menantu saya. Sebentar lagi kita bertemu kembali di acara pesta besar pernikahan Raka dan putri saya Aisyah. Astaghfirullahaladzim, kalimat istighfar lolos begitu saja dari bibir Anjar dan kedua adiknya. Sambil telapak tangan menempel di dada mereka yang semakin berdetak, makin kencang karena terkejut setelah mendengar ucapan bos mereka.